Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para penjaga alam di manapun berada? Berjumpa lagi dengan saya Sodobono di channel YouTube Sodobono Official. Sudah lama tidak berjumpa kembali ya dengan saya dan dengan video-video saya. Para penjaga alam dimanapun berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Kembali lagi, karena banyak sekali respon dari teman-teman berkaitan dengan kasus Subang yang sampai saat ini belum ditemukan pelakunya. Sudah mau hampir 2 tahun, teman-teman sekalian, sudah hampir mau 2 tahun. Di bulan Agustus nanti ya, itu udah 2 tahun ya. Dan belum ada kabar ya dari pihak kepolisian atau perkembangan terbaru ya, hasil dari penyelidikan pihak kepolisian, khususnya Polda Jawa Barat ya. Belum ada kabar terakhir ya, cuma itu yang ketangkap yang katanya ketangkap di pelabuhan itu ya. Ternyata bukan, dia hanya tukang apa gitu ya, ternyata bukan. Bukan orang yang istilahnya bisa juga dijadikan sumber informasi gitu ya, berkaitan dengan kasus pembunuhan almarhumah Ibu Tuti dan Neng Amel ya. Kita review sejenak. Teman-teman, masih ingatkah video berikut ini? Silakan tonton baik-baik. Tidak usah berlama-lama lagi ya. Nanti Akang berdua ini minumnya bersamaan ya. Jangan baca-baca apapun, langsung diminum saja. Oke, siap? Bisa, bisa. Oke, silakan minum bersama kan? 1, 2, 3. Ya, langsung minum, gak usah dikit-dikit minum. Sekenyang, kalau udah kenyang berhenti. Ya, cukup. Oke, teman-teman sekalian, Kang Yoris dan Kang Danu sudah ikhlas dan diizinkan oleh Pak Kepala Desa mengikuti juga permintaan dari teman-teman sekalian. Ternyata mereka berani untuk meminum air ini. Saya berharap siapapun nanti pelakunya dapat dihukum seberat-beratnya. Sebelumnya, saya ingin tanya dulu. Ya, dalam video tersebut, teman-teman, sangat terlihat bagaimana Kang Yoris itu batuk-batuk saat ingin melakukan prosesi minum air energi yang saya berikan gitu ya. Sebaliknya, Kang Danu sangat tenang sekali, sangat tenang dan sangat yakin dengan prosesi yang akan saya lakukan tersebut gitu ya. Itu memang kejadiannya tidak ada janjian. Maksudnya mau bertemu gitu ya, saya ingin bertemu dan sebagainya, terus melakukan proses tersebut tidak. Tapi memang pada saat itu mereka berdua gitu ya, para saksi ini ada di kediaman keluarganya Ibu Tuti gitu ya. Jadi pas banget ada mereka berdua, akhirnya coba saya menantang mereka. Apakah berani meminum air energi? Ya, kalau memang
mereka merasa tidak melakukan apapun gitu ya. Dan mereka berdua mau melakukan hal tersebut dan tanpa berat hati gitu ya, mereka melakukan. Banyak sekali orang yang mengatakan bahwa sebenarnya itu diedit karena Kang Yoris itu batuk-batuk terus. Itu betul, tidak saya pungkiri itu. Gitu. Karena memang pada saat itu batuknya itu parah sekali ya. Maksudnya saat mau minum itu, saat mulai tek untuk mau minum air energi saya itu, Kang Yoris itu batuknya, wah bukan main batuknya ya. Ternyata setelah saya tanya memang lagi nggak enak badan, gitu ya, lagi kurang enak badan dan ada batuk gitu. Nah mungkin pada saat itu beliau agak grogi ya, jadi ya, karena kan memang belum lama sekali ditinggalkan ibunda tercinta dan adinda tercinta ya gitu. Jadi mungkin dan banyak sekali orang di sana, media di sana gitu ya. Jadi menurut saya dia agak grogi juga akhirnya batuk karena memang juga katanya sedang tidak enak badan gitu. Tapi berbeda dengan Kang Danu yang sangat tenang dan yakin gitu. Mau dan berani meminum air energi yang saya berikan. Setelah itu ya teman-teman banyak spekulasi yang mengatakan bahwa tidak ada, ya mungkin itu juga berasal dari apa kedua orang tersebut gitu ya, Kang Yoris dan Kang Danu, katanya tidak punya pengaruh katanya air tersebut tidak punya pengaruh air tersebut terhadap diri mereka gitu ya. Ya saya sih iya aja gitu ya. Tapi setelah meminum air tersebut banyak hal yang memang terjadi ya. Banyak hal yang memang terjadi. Kalau memang tidak ada efek ya nggak apa-apa, sih tidak ada masalah ya. Tapi kita sendiri, semua orang juga bisa melihat bahwa setelah meminum air itu, dia diwawancara oleh salah satu YouTuber juga, dan itu udah mulai mengatakan hal-hal yang belum pernah diungkapkan gitu ya. Saudara Danu, terutama Kang Danu ya, dia mengatakan itu. Tapi dia katanya ya mengatakan apa adanya gitu. Oh iya bagus lah, bagus. Jadi memang dia mengatakan hal yang memang dia rasakan gitu ya. Tapi akhirnya pernyataan tersebut malah menjadi ramai perbincangan banyak orang ya. Jadi karena ada hal yang belum banyak masyarakat tahu. Akhirnya diungkaplah di wawancara tersebut gitu. Setelah meminum air energi yang saya belikan gitu. Itu mungkin yang bisa kita lihat setelah prosesi meminum air tersebut. Kemudian apakah ada perbedaan dari maksudnya gini, apakah ada efek kepada Kang Yoris? Katanya sih tidak ada gitu ya. Tapi sepenglihatan saya gitu ya. Ya maklum lah, mungkin karena Kang Yoris setelah minum itu kan dalam keadaan masih dalam keadaan duka ya gitu ya, yang dirasakan gitu. Jadi masih ada istilahnya itu tekanan kesedihan yang mendalam lah pada saat itu. Kemudian beliau itu meminta pada saya untuk memantau terus karena dalam kondisi takut ya karena memang situasinya tidak waktu itu tuh sangat bisa dibilang itu penuh misteri gitu teman-teman sekalian. Jadi minta bantuan kepada saya ya nanti boleh dikonfirmasi langsung kepada Kang Yoris untuk istilahnya memberikan energi untuk menjaga lah karena dalam keadaan takut gitu dan masih dalam kebingungan karena kasus ini gitu. Akhirnya saya bantu untuk menenangkan hatinya gitu ya, menenangkan pikirannya gitu teman-teman. Nah sebenarnya banyak hal yang secara tidak ya kalau mereka bilang itu tidak ada efek ya monggo aja. Tapi setelah minum air energi itu banyak hal yang mencengangkan teman-teman sekalian ya, yang tidak disangka dan tidak banyak orang tahu gitu. Akhirnya terkuak di situ. Bukan berarti saya ingin mengatakan bahwa ini berkat saya, bukan. Tapi setidaknya air energi yang saya berikan itu sedikit banyak menguak misteri yang belum pernah terungkap atau hal-hal yang tidak pernah dikatakan oleh
salah satu saksi kepada media akhirnya berani dikatakan gitu. Dan saya berharap dengan perkataan-perkataan, dengan cerita-cerita yang disampaikan oleh para saksi setelah meminum air energi, hanya 2 orang sih ya yang meminum air energi yang saya berikan itu. Ada banyak hal yang memang ganjil ya. Mungkin teman-teman sudah banyak tahu beritanya. Semoga saja gitu ya pihak kepolisian itu lebih bisa menilai dari informasi-informasi atau hal-hal yang terungkap oleh para YouTuber gitu. Jadi mudah-mudahan bisa menjadi bahan pertimbangan sekali lagi kepada pihak kepolisian. Karena memang sudah sangat lama gitu. Kita hanya bisa menunggu proses dari pihak kepolisian saja untuk saat ini gitu. Makanya kami semua para YouTuber yang mengawal kasus Subang mereview terus memberikan masukan kepada pihak kepolisian gitu. Ya setidaknya ada hal-hal mungkin yang bisa diberikan benang merah seperti itu berkaitan dengan konten-konten yang kita tampilkan di YouTube berkaitan dengan kasus ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Kawal terus kasus Subang sampai tertangkap pelaku. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.